Hai Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Kali ini bersama Kak Tia sebagai tentor bahasa Indonesia kalian. Langsung saja yuk kita bahas satu persatu soal Tryout UTBK 2021 dari aplikasi Aku Pintar berikut. Berikut pertanyaannya. Berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah gimana nih Sobat? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat, dari grafik ini kita harus menunjukkan pernyataan yang benar. Nah, langsung saja kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia dengan data yang ada di dalam grafik ini. Di sini pilihan jawaban A, Sulawesi memiliki jumlah perempuan yang menikah dini paling sedikit. Di sini ternyata Sulawesi tidak termasuk daerah yang menunjukkan jumlah perempuan menikah dini paling sedikit. Nah, wilayah Maluku dan Papua lah yang menunjukkan data jumlah perempuan menikah dini paling sedikit. Jadi pilihan jawaban A tidak sesuai dengan data yang ada di dalam grafik. B. Selisih perempuan yang menikah dini Sumatera dengan Kalimantan berjumlah 85.900 perempuan. Sekarang kita lihat dulu. Sumatera di sini sebanyak 200.000, sedangkan Kalimantan sebanyak 100.000. Selisih jumlah anak perempuan menikah dini Sumatera dengan Kalimantan sebanyak 100.000. Jadi, pilihan jawaban B tidak sesuai dengan data yang ada di dalam grafik. C. Jumlah perempuan yang menikah dini antara Sulawesi dengan Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 198.000. Kita lihat Sulawesi. Di sini Sulawesi sebanyak 100.000. Bali dan Nusa Tenggara kurang dari 100.000. Sehingga opsi jawaban D, C, tidak sesuai dengan data yang ada di dalam grafik. Selanjutnya, D, jumlah perempuan yang menikah dini di Jawa mencapai lebih dari 500.000. Kita cermati data yang ada di dalam grafik berikut. Nah, di sini Jawa menunjukkan data yang lebih dari 500.000. Sehingga opsi jawaban D ini sesuai dengan data yang ada di dalam grafik. E. Maluku dan Papua bukan merupakan daerah dengan jumlah perempuan menikah dini paling sedikit. Kita lihat untuk wilayah Maluku dan Papua. Nah, di sini Maluku dan Papua justru menunjukkan data jumlah perempuan menikah dini paling sedikit, yakni kurang dari 100.000. Jadi Sobat Pintar, berdasarkan grafik di atas, pernyataan yang benar adalah D. Jumlah perempuan yang menikah dini di Jawa mencapai lebih dari 500.000. Berikut pertanyaannya. Berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Gimana Sobat? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat, di soal yang kedua ini, kita harus menemukan pernyataan yang benar
sesuai paragraf pertama. Nah, jika menemui soal yang demikian, kita langsung saja pada paragraf yang dituju, yakni paragraf pertama. Nah, untuk mempercepat pengerjaannya, kita beracuan pada paragraf pertama. Kemudian, dari paragraf pertama ini kita sesuaikan dengan opsi jawaban yang tersedia. Nah, di sini opsi jawaban A berbunyi, bencana alam yang paling banyak terjadi adalah banjir dengan jumlah kejadian 2.306 kejadian. Nah, karena ini mengacu pada paragraf pertama, langsung saja nih kita cocokkan pada paragraf pertama. Di sini banjir berjumlah 2.306. Kita cek, ada berapa kejadian banjir? Nah, ternyata di sini banjir menunjukkan data sebanyak 834, bukan 2.306. Jadi, opsi A kurang tepat ya, Sobat. Sekarang B. Bencana alam yang paling banyak terjadi adalah banjir dengan jumlah kejadian 834. Nah, langsung saja nih kita cermati pada paragraf pertama. Nah, di sini benar, banjir menunjukkan data 834, tapi kita harus melihat data lainnya. Apakah banjir ini termasuk data terbesar dari data kejadian lainnya? Nah, kita perhatikan, di sini ada puting beliung sejumlah 652, tanah longsor 424, kebakaran hutan dan lahan 321. Jadi, pada opsi B ini data banjir benar, kemudian juga termasuk bencana alam yang paling banyak terjadi. Pilihan jawaban B jadi ini sesuai dengan paragraf pertama. Selanjutnya kita cek pada opsi C. Bencana alam yang paling banyak terjadi adalah puting beliung dengan jumlah kejadian 652 kejadian. Nah, di sini puting beliung, Sobat, menunjukkan data 652. Namun, ini bukan bencana alam yang paling banyak terjadi. Jadi, jawaban C tidak tepat. Kemudian D, bencana alam yang paling sedikit terjadi adalah gempa bumi dengan jumlah 13 kejadian. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, gempa bumi dalam paragraf pertama ini, sejumlah bencana alam lainnya terdiri dari jumlah lebih kecil seperti kekeringan ada 29 kejadian, gelombang pasang dan abrasi 28 kejadian, gempa bumi ada 13 kejadian, dan erupsi gunung 5 kejadian. Nah, data di sini benar, gempa bumi menunjukkan data 13 kejadian, namun bukan termasuk bencana alam yang paling sedikit, karena yang paling sedikit adalah erupsi gunung api. Pilihan jawaban D masih kurang tepat. E, bencana alam yang paling sedikit terjadi adalah kekeringan dengan jumlah 5 kejadian. Sobat, di sini kekeringan sebanyak 29 kejadian, bukan 5. Jadi jawaban E juga tidak tepat. Sobat, berdasarkan paragraf pertama, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Yakni B. Bencana alam yang paling banyak terjadi adalah bencana banjir dengan jumlah kejadian 834 kejadian. Berikut pertanyaannya. Penggunaan konjungsi adapun yang terdapat pada paragraf pertama dan ketiga yang paling tepat adalah gimana nih Sobat? Sudah selesai mengerjakannya ya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat, konjungsi merupakan kata penghubung yang dapat menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, maupun klausa dengan klausa, bahkan antar kalimat
dan paragraf. Nah, konjungsi adapun ini merupakan konjungsi antar paragraf yang penulisannya berada di awal kemudian diikuti dengan penggunaan tanda baca koma. Sekarang kita cermati pada tulisan ini. Nah, penulisan konjungsi adapun di awal paragraf seperti ini. Diikuti dengan tanda baca koma. Sekarang kita cermati pada pilihan jawaban yang tersedia. Di pilihan jawaban A, konjungsi antar kausa yang diletakkan setelah tanda baca koma kurang tepat. B, konjungsi antar kalimat yang diletakkan setelah tanda titik. C, konjungsi antar paragraf yang diletakkan di awal paragraf. D, konjungsi subordinatif yang diletakkan setelah tanda baca koma. E, konjungsi korelatif diletakkan setelah tanda titik. Tepat. Nah, jadi Sobat Pintar, penggunaan konjungsi adapun yang terdapat pada paragraf pertama dan ketiga yang paling tepat adalah C, konjungsi antar paragraf yang diletakkan di awal paragraf. Pronomina dia pada paragraf kedua mengacu pada Nah, gimana Sobat? Sudah selesai mengerjakannya? Yuk kita bahas bersama. Nah, Sobat, di pertanyaan keempat ini kita akan mempelajari tentang pronomina. Nah, apa sih Sobat yang dimaksud dengan pronomina itu? Pronomina merupakan kata ganti. Nah, di sini merujuk pada nomina atau kata benda. Berhubung di sini penggunaan nomina dia ini menunjukkan kata ganti orang atau manusia. Nah, di sini terletak pada paragraf kedua. Kita langsung saja cermati pada paragraf kedua. Kalimat 1 tidak ada, 2. Nah, di sini ternyata kata dia terdapat pada kalimat kedua yang berbunyi, tentunya berbagai persiapan teknis telah dan sedang dilaksanakan. Jelas dia dikutip dari CNN Indonesia Rabu 21 bulan 10. Nah, Sobat, dia di sini merupakan kata ganti orang. Nah, untuk mengetahuinya kita harus mencermati pada kalimat atau bahkan paragraf sebelumnya. Nah, di sini pada paragraf kedua kalimat pertama ini tidak menunjukkan keterangan nomina, khususnya orang. Kemudian kita loncat pada paragraf pertama. Nah, di sini berisi penjelasan tentang penyaluran kuota belajar gratis untuk siswa, mahasiswa, guru, dan dosen dari Kemendikbud. Nah, dari paragraf pertama ini disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud pada kalimat ini. Nah, di kalimat ini berbunyi, menurut Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud, Evi Mulyani, penyaluran kuota belajar akan dilakukan sesuai jadwal. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya ini masih pernyataan dari
Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud pun juga pada paragraf kedua. Jadi, pronomina dia pada paragraf kedua merupakan kata ganti yang merujuk pada Kepala Biro Humas dan Kerjasama Kemendikbud. Nah, itu tadi pembahasan beberapa soal Tryout UTBK 2021 bersama kakak. Semoga Sobat Pintar dapat memahaminya dengan baik ya, dan dapat membantu belajar mandiri kalian di rumah. Nantikan kelanjutan pembahasannya di episode berikutnya. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.